Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rafar. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint hasil review jurnal aplikasi perhitungan estimasi rekayasa hidrologi sebagai dasar desain rekayasa banjir pada Sungai Ciliwung berbasis web. Untuk penulis jurnalnya, di sini ada Asti Darmayanti dari Universitas Gunadarma, Amalia Indah Siltia, Hana Nurbaiti Hasanah, dan Fani Yayuk Spomo. Nah, jadi pada awal tahun 2020 silam, Indonesia mengalami banjir yang sangat besar di wilayah Jabodetabek karena curah hujan yang sangat tinggi, sangat ekstrim. Nah, salah satu sungai yang memegang peranan penting terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek dan Tangerang itu adalah Sungai Ciliwung. Karena Sungai Ciliwung dalam perjalanannya menuju ke DKI Jakarta melewati waduk dan saluran sebagai berikut, seperti saluran Kali Baru, saluran Tarum Barat, saluran Bali Matraman, saluran Kalibata, Waduk Melati, Kali Cideng, dan Sungai Krukut. Nah, jadi dalam melewati semua itu, kuantitas air sungainya meningkat. Jadi untuk terjadinya bencana banjirnya juga semakin meningkat. Nah, jadi pada penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi berbasis web untuk melakukan perhitungan estimasi variabel dalam perhitungan desain rekayasa banjir. Nah, aplikasi ini didesain untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan debit sesuai dengan variabel desain normalisasi sungai yang ada, seperti jumlah sodetan dan volume reservoir yang direncanakan. Aplikasi ini juga didesain untuk melakukan simulasi estimasi jumlah reservoir yang dibutuhkan berdasarkan jumlah sodetan dan penurunan debit yang diinginkan. Nah, kita lanjut ke metode penelitiannya. Penelitian ini dimulai dengan memahami permasalahan yang ada dan melakukan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan terhadap solusi yang akan diajukan. Nah, pertama di sini ada analisis permasalahan. Dianalisa ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Perhitungan nilai intensitas hujan rekayasa dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Mononobe untuk mendapatkan kurva IDF. Nah, metode Mononobe ini adalah merupakan rumus untuk menghitung intensitas hujan setiap waktu berdasarkan data hujan harian. Nah, jadi di sini ada rumus-rumusnya ya. Yang pertama di sini ada rumus perhitungan intensitas hujan. Bisa kalian lihat, bisa dilihat di sini ada rumusnya I sama dengan R24 per 24 tambah 24 per T 2 per 3 pangkat 2 per 3. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk I ini adalah intensitas curah hujan milimeter per jam. Nah, untuk yang R yang ini, R24 merupakan curah hujan maksimum dalam 24 jam. Nah, 24 ini melambangkan 24 jam. Nah, terus per 24, tambah 24 per T. Untuk variabel T ini, lamanya curah hujan per jam, pangkat 2 per 3. Baik, untuk rumus kedua, di sini ada rumus perhitungan debit rencana. Dapat didapatkan dengan melakukan perhitungan dengan persamaan berikut. Seperti yang kalian lihat di sini ada Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Di sini saya akan jelaskan untuk variabel C di sini adalah koefisien aliran. Untuk variabel I di sini intensitas hujan milimeter per jam. Nah, untuk variabel A di sini luas daerah aliran sungai. Baik, untuk variabel A ini memiliki nilai 157. Kenapa 157? Karena ini merupakan panjang aliran Sungai Ciliwung dari Bendungan Katulampa sampai dengan pintu air Manggarai. Jadi di sini kita ambil 157 untuk A ini. Nah, untuk variabel C di sini kita gunakan adalah 0,75. Kenapa 0,75? Karena nilai 0,75 merupakan nilai yang masuk dalam bentangan DAS dengan karakteristik seperti pegunungan belereng terjal, daerah perbukitan, daerah bersemak, daerah perumahan, daerah industri, persawahan, sungai daerah pegunungan, sungai kecil di dataran maupun sungai besar dengan wilayah aliran lebih dari 1/2 dari daratan. Jadi di sini untuk variabel variabel I
kita ambilnya 0,75. Baik, kita lanjut ke rumus ketiga. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai volume dari reservoir, yaitu V sama dengan Q kali Q persen per NR. Nah, di sini untuk V-nya adalah volume reservoir rencana. Untuk Q di sini masih sama seperti yang tadi, di sini debit air. Jadi debit air dikali yang Q ini merupakan persentase pengurangan debit air per NR. Ya, untuk variabel NR ini adalah jumlah reservoir. Baik, untuk keseluruhan proses perhitungan tersebut kemudian ditranslasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework ConnectKnit. Jenis database yang digunakan adalah database relasional, yaitu MySQL. Hasil dan pembahasan. Aplikasi yang dibangun dapat memberikan dua skema perhitungan. Skema pertama berupa nilai estimasi penurunan debit air Sungai Rekayasa sesuai dengan variabel desain normalisasi sungai yang ada. Skema kedua adalah estimasi volume reservoir yang perlu dibangun sesuai dengan nilai rekayasa debit air sungai yang direncanakan. Data curah hujan yang digunakan dalam perhitungan pembahasan ini adalah dari tahun 2002 sampai 2016. Baik, untuk di sini ada gambar ya. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar antar aplikasi utama yang memuat informasi mengenai Sungai Ciliwung. Nah, untuk gambar pertama di sini ada gambar antar aplikasi utama yang memuat informasi mengenai Sungai Ciliwung atau Kali Ciliwung. Nah, untuk pada menu bagian kiri sini terdapat metode distribusi frekuensi yang dibandingkan oleh aplikasi ini. Nah, sebelah kiri ini. Pada salah satu menunya kita klik di sini, maka akan muncul nilai perhitungan dari metode distribusi yang kita pilih. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Di sini ada gambar menunjukkan tampilan antarmuka hasil perhitungan distribusi frekuensi dengan metode Gumbel. Nah, beberapa informasi yang termuat dalam halaman ini, dalam gambar ini, adalah nilai standar deviasi, koefisien reduce standar deviasi. Nah, terus lanjut untuk metode yang digunakan untuk melakukan estimasi nilai hujan rekayasa pada aplikasi ini adalah menggunakan metode Gumbel. Pada gambar di bawah ini yang kalian lihat ini, terlihat antarmuka aplikasi yang digunakan pengguna untuk melakukan perhitungan debit air Sungai Rekayasa. Bisa kalian lihat ini seperti rumus yang saya tunjukkan tadi, 0,278 kali C kali I kali A. Nah, ini rumus apa tadi ya? Nah, ini rumus untuk perhitungan debit rencana. Debit air ya. Nah, seperti ini. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Pada aplikasi ini dapat dilakukan estimasi penurunan debit air rekayasa dengan dua skema perhitungan, yaitu perhitungan untuk memperoleh nilai debit air Sungai Rekayasa dan juga simulasi estimasi jumlah reservoir yang dibutuhkan berdasarkan jumlah sodetan dan penurunan debit yang diinginkan. Estimasi rekayasa hidrologi dilakukan berdasarkan pada IDF yang dihasilkan dari data hujan rencana hasil perhitungan metode Gumbel. Baik, seperti inilah presentasi dari saya Abdul Ghaffar untuk jurnal aplikasi perhitungan estimasi rekayasa hidrologi sebagai dasar desain rekayasa banjir pada Sungai Ciliwung berbasis web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.